Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin. Amma ba'du. Para alim ulama, para kiai yang saya hormati, para ruasa, para pimpinan syuriah, rais-rais syuriah, juga ketua tanfidiyah, semua para alim ulama, para pimpinan di Nahdlatul Ulama, kawan-kawan di Bahsul Masail. Ya. Alhamdulillah bisa ketemu, kita melaksanakan bersama-sama halal bihalal. Ini saya juga ikut ini ya, halal bihalal, karena dosanya pimpinan itu biasanya lebih sumrambah. Kalau sekali salah itu banyak yang merasakan kepimpinan. Kalau yang dipimpin kalau salah paling ya yang merasakan sedikit. Tapi kalau pimpinan itu yang merasakannya banyak. Maka kalau halal bihalal itu seharusnya yang minta maaf dulu itu yang mimpin-mimpin itu. Termasuk saya ini bagian dari Rais Syuriah di Nahdlatul Ulama itu. Apalagi kalau yang dipimpin itu 2 atau 3 itu, Masya Allah. Ini harus minta maaf dulu ini. Alhamdulillah, ini hari ini kita alhamdulillah ya bicara mengenai Bahsul Masail di lingkungan Nahdlatul Ulama. Saya juga biasanya ikut Bahsul Masail karena dulu dididik pondok untuk senang Bahsul Masail. Sudah pernah aktif ya Bahsul Masail di Jogja. Saya dulu tahun 2010 tinggal di Jogja sampai 2013 di Jogja, aktif di lembaga Bahsul Masail, ikut jadi pimpinan LBM PWNO Yogyakarta, kemudian pindah ke Jawa Tengah, lalu pindah ke PBNO. Ya. Kalau di catatan saya ini ya, lembaga Bahsul Masail itu pada dasarnya lembaga fatwa, karena definisi fatwa itu ada di Bahsul Masail. Ada orang tanya tentang masalah, lalu dijawab hukumnya seperti apa oleh kawan-kawan di Bahsul Masail, dipimpin oleh
syuriah, ya itu sudah definisi tentang fatwa. Ya pokoknya mau tidak mau Basul Masail itu jelas secara definisi masuk pada lembaga fatwa. Yang masuk pada lembaga fatwa ini sekarang itu disebut masail diniyah waqi'iyah, karena kemudian di Basul Masail Nahdlatul Ulama itu di lingkungan PBNU, walaupun itu tampaknya belum diikuti di tingkat MWC, PC, yaitu ada namanya Basul Masail Maudhu'iyah, ada Basul Masail Qanuniyah. Nah, kalau lembaga Basul Masail yang Maudhu'iyah ini itu sebetulnya lebih merupakan lembaga riset, belum mengarah kepada lembaga fatwa, walaupun beberapa hal masuk pada wilayah fatwa, tapi lebih dekat kepada lembaga riset. Karena itu keputusan-keputusannya ngambang kalau di Maudhu'iyah itu. Misalnya kemarin itu munas terakhir yang ada di Pondok Gede, Jakarta, itu salah satu pembahasannya adalah tentang al-i'anah alal maksiyah. Apa yang dimaksud dengan i'anah alal maksiyah, apa kategorinya, bagaimana pendapat para ulama, disampaikan secara datar tanpa PBNU itu mengambil satu sikap tertentu. Karena itulah Maudhu'iyah itu lebih kepada lembaga riset, hanya mengatakan i'anal maksiyah itu definisinya demikian, syarat-syaratnya demikian, pendapat ulama demikian, tapi tidak diputuskan mengikuti yang mana, itu tidak ada. Nah, itu lebih merupakan lembaga riset, yaitu Basul Masail Maudhu'iyah, ya biasanya seperti itu, walaupun ya bisa disebut sebagai lembaga fatwa. Nah, kalau lembaga ini lembaga fatwa, ya ini apa ya, urutannya itu ada 4 yang saya tahu, ya pokoknya biasanya diikuti itu ada 4. Pertama itu tasawur. Tasawur itu artinya pokoknya kalau dalam Basul Masail itu deskripsi masalah, ya itu deskripsi masalah. Nah, kalau di Basul Masail Nahdlatul Ulama PBNU itu pasti akan mendatangkan ahlinya. Tidak mungkin ada Basul Masail di PBNU tidak mendatangkan ahlinya, itu tidak mungkin. Karena itu tasawur masalah, dan orang kalau sudah tasawur masalah itu menghukumi itu biasanya agak mudah. Misalnya ya, tentang masalah penegasan kelamin, ada 2 ya, pindah kelamin atau penegasan kelamin.
Nah itu sebelum memutuskan itu kami mengundang dokter-dokter ahli. Dokter ahli itu sebisa mungkin yang ada kaitannya dengan Nahdlatul Ulama, biar kalau ngomong itu kita lebih percaya gitu ya, daripada dibodohi orang lain kan repot ya. Biasanya kita undang yang ada kaitannya dengan Nahdlatul Ulama ya. Ketika membahas masalah vaksin itu juga kami mengundang, bukan langsung menghukumi, enggak ya, itu bagian dari tasawur masalah, pasti akan mengundang ahlinya dulu, dan semoga itu juga diikuti oleh PC dan MBC, PWNU di pesantren-pesantren. Kalau menghukumi itu mengundang ahlinya dulu, biar tasawurnya itu benar. Nah, menurut para ahlinya itu kelamin itu ada dua katanya, itu ada kelamin dalam, ada kelamin luar. Itu salah satu contohnya. Kelamin dalam itu rahim, itu namanya kelamin dalam. Kalau bentuk kelaminnya itu namanya kelamin luar. Menurut ahli, laki-laki atau perempuan itu lebih ditentukan oleh kelamin dalam daripada kelamin laki-laki, kelamin luar. Kalau kelamin luarnya itu bentuknya kayak penis tapi punya rahim, itu jelas perempuan. Itu nggak mungkin laki-laki. Masa ada laki-laki punya rahim? Nanti Al-Quran bingung itu. Itu kalau melahirkan itu laki-laki apa? Perempuan. Makanya itu perempuan. Maka kalau ada perempuan punya rahim, lalu alat kelaminnya berbentuk perempuan, lalu dibikin seperti laki-laki, itu namanya bukan perpindahan kelamin, itu namanya penegasan kelamin. Nah, lalu ditanyakan hukumnya apa? Ya sederhana, itu bukan hukum mengubah kelamin, tapi hukum menegaskan kelamin. Nah itu contoh namanya tasawur masalah, itu mengenakkan ya. Itu kalau tidak pasti akan menghukumi itu bentuknya perempuan kok jadi laki-laki, itu berarti namanya transgender, padahal itu enggak transgender, dia itu memang rahimnya punya rahim itu. Nah yang seperti ini tuh diperlukan ya. Vaksin ya itu kan rame, itu vaksin itu kan soal beberapa waktu yang lalu lah, itu kan cukup rame apa hukumnya dan sebagainya. Itu juga perlu mengundang ahli, proses pembuatannya seperti apa yang dilakukan, apa yang ini itu, sehingga ini. Nah tasawur masalah itu yang kadang-kadang hukum itu menjadi apa ya, agak beda itu ya, karena cara mentasawur masalah. Misalnya begini, tentang masalah tasawurnya itu tentang masalah ini apa, askes apa itu ya, BPJS ya, BPJS itu sebelum ada Basul Masail diputuskan di Jombang, BPJS itu menurut Nahdlatul Ulama hukumnya boleh.
atas dasar yang memutuskan itu diantaranya Kiai Anik, Yanik Muhammadun yang ikut memutuskan. Kiai Anik itu rumahnya Pati, istrinya Kiai Anik itu adiknya Kiai Mekun, jadi itu bulik saya, Kiai Anik Muhammadun. Ayahnya namanya Muhammadun. Itu dulu sama Mbah Zubair itu agak ada masalah dalam masalah hukum, karena Mbah Ber itu ayahnya Mbah Maimun. Itu Mbah Zubair, kepiting itu haram. Kenapa? Karena Zubair itu kan petani, hidup dengan alam. Itu dites, kepiting itu dites, dimasukkan dalam ini, itu sehari nggak mati itu. Ini hewan laut apa hewan darat. Jadi setelah dites kok nggak mati-mati, itu menurut Mbah Zubair itu hewan darat dan hewan laut, karena bisa hidup di darat tapi juga bisa hidup, makanya ya itu haram itu hukumnya kalau menurut Mbah Zubair. Lah Kiai Muhammadun itu bilang itu halal. Jadi kalau Mbah Madun itu hukumnya apa? Kalau menurut Mbah Zubair itu hukumnya ini apa namanya? Haram. Ya karena itu yang satu melalui riset itu tadi. Itu. Nah, tapi alhamdulillah terus setelah berjudul itu apa namanya? Jadi besan. Jadi yang satu menghalalkan, yang satu mengharamkan, tapi terus alhamdulillah kok jadi besan, jadi agak penak itu. Nah, waktu tanya-tanya itu, tasawur masalahnya itu BPJS itu jadi begini. Tasawur masalahnya jadi begini. Pemerintah mewajibkan kepada pihak-pihak tertentu untuk membayar demi kesehatan bersama. Jadi itu pengambilannya itu atas nama kebijakan pemerintah untuk menarik uang dari orang-orang. Nah, uang itu digunakan untuk membayar yang sakit. Itu kalau ditawassul masalahkan itu kayak begini. Pemerintah menarik pajak orang-orang lalu dibikin jalan raya. Nah, ketika jalan raya itu jadi, itu belum tentu yang bayar banyak itu yang menggunakan lebih banyak. Kita semuanya itu ikut andil di dalam bayar jalan raya, tapi seringkali bayaran kita itu belum sepadan dengan penggunaan kita terhadap jalan raya. Maka keputusan Nahdlatul Ulama itu selama yang menarik itu pemerintah maka boleh, tapi kalau yang menarik tidak pemerintah tidak boleh. Jadi keputusannya agak aneh gimana gitu ya, karena tasawurnya itu kalau yang narik pemerintah itu atas nama pemerintah mewajibkan membayar tertentu, tapi pemerintah kemudian menggunakan untuk kesehatan. Jadi tidak dalam persepsi apa namanya, biasanya kan kalau
asuransi kan pada tidak mau karena bayarnya berapa, dapatnya berapa, kan dianggap apa itu namanya itu kayak judi. Tapi keputusan Basul Masail Nahdlatul Ulama itu boleh itu, selama yang menarik iuran itu adalah pemerintah. Karena itu tasawurnya tadi itu. Ya, jadi tasawur itu sangat-sangat penting di dalam hal ini, dalam mengambil keputusan. Karena itu tidak boleh memutuskan sebelum ada tasawur yang benar. Itu bisa keliru, ya. Termasuk keputusan yang tasawurnya itu diambil dulu dan bisa memutuskan yang baik itu adalah tanah pemerintah, tanah rakyat yang tidak punya sertifikat dan itu sudah dimiliki oleh rakyat itu turun-temurun, itu tidak boleh diambil paksa oleh pemerintah. Bahkan pemerintah wajib untuk memberi sertifikat. Jadi kalau saya punya tanah, saya ditanya, tanah itu dari mana? Dari bapak saya. Bapak kamu dari mana? Dari mbah saya. Mbah saya dari mana? Dari mbahnya, dan itu sudah bertahun-tahun ditanya, sertifikatnya mana? Nggak ada. Itu menurut keputusan Basul Masail Nahdlatul Ulama, pemerintah wajib memberi sertifikat. Kenapa? Karena itu sudah dimiliki oleh keluarga saya jauh sebelum Indonesia berdiri. Indonesia itu lahir tahun 1945, mbah saya itu 1800 sekian itu sudah. Kok bisa yang lahir tahun 1945 mengambil alih gara-gara saya tidak punya sertifikat? Itu jelas mbah saya itu paling tidak itu namanya Ihyaul Mawat. Dan itu dipakai itu, dan kita paksakan pemerintah kalau ada kasus sengketa antara rakyat dengan pemerintah, pemerintah bilang tidak punya sertifikat, kita bisa menyampaikan bahwa ini sudah dari mbah-mbah. Itu kalau ada sengketa itu bolehlah bilang sama Nahdlatul Ulama itu. Keputusan Nahdlatul Ulama itu hukumnya wajib pemerintah memberi sertifikat. Kenapa? Ya itu tadi, tasawur masalahnya itu seperti tadi itu. Makanya tasawur masalah itu sangat-sangat penting. Nah, kemudian setelah tasawur masalah, makanya dalam buku itu, dalam buku yang saya baca itu, orang yang cerdas memiliki ilmu fikih yang kurang sempurna itu kalau tasawurnya benar, itu sebetulnya lumayan gampang menyelesaikan masalah. Kenapa? Ya karena itu tadi, kalau tasawurnya udah jelas itu jelunturungannya itu jelas, itu ya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua itu namanya takyif. Itu kalau dalam ini ya, takyif itu adalah kalau sudah permasalahannya itu jelas, itu dalam fikih itu masuk dalam bab apa? Ya. Jadi tinggal nyinauni. Kalau tadi itu dalam kasus tanah itu berarti masuk pada wilayah namanya Ihyaul Mawat,
maka kita pelajari aja Ihyaul Mawad itu, syaratnya apa, ininya apa, kita ketemu sampaikan saja. Dan itu namanya takyif, itu masuk pada wilayah apa. Kalau tidak ada babnya ya berarti dicari-carikan istihad baru. Misalnya negara Pancasila, itu kira-kira kalau dalam bab fikih itu masuk bab apa ya? Negara kok Pancasila? Nah, kan perlu dicari. Kalau dulu tidak ada, ya jangan cari yang mirip-mirip, namanya itu takyif. Di Indonesia, di negara sekarang itu kok negaranya masih ada, tidak jadi satu, ada negara Malaysia, ada Indonesia, ada itu. Berbeda dengan Hizbut Tahrir yang mengatakan orang Islam harus punya satu kesatuan politik. Nah itu kira-kira setelah mengetahui permasalahannya, itu kalau dalam bab fikih itu bab apa, maka kita akan cari di bab apa, lalu kita pelajari. Nah, itu maka langkah berikutnya itu adalah setelah mengetahui masuk dalam bab apa, itu dipelajari hukumnya secara sempurna. Hukum ya, termasuk yang agak kontroversial dalam keputusan Nahdlatul Ulama itu masalah vaksin, karena Nahdlatul Ulama mengadopsi tentang istihalah. Oh, ini masuk pada wilayah istihalah, dan itu mendatangkan ahlinya, lalu mempelajari berbagai hukum tentang istihalah dalam berbagai madhab, dicari sampai semua pendapat ulama tentang masalah istihalah itu dipelajari, lalu diambil ketetapan-ketetapan hukum. Setelah mengetahui hukum-hukum itu, yang paling pas untuk menghadapi satu kasus ini untuk orang Indonesia itu hukum apa? Ada hukum untuk satu orang, ada hukum untuk beberapa orang. Ini tentu langkah-langkah yang kita semua saya kira mengetahui itu. Jadi proses pertama itu adalah tasawur. Setelah tasawur itu kita takyif. Setelah takyif mengambil hukumnya, hukum secara umum, lalu hukum mana yang kira-kira pas untuk kasus yang telah dipelajari. Itu secara umum masalah-masalah yang kita lakukan, setidaknya yang saya pahami ketika melakukan bahsul masail. Jadi para kiai yang saya hormati, dan saya kira di sini juga banyak yang alim, saya pikir itu banyak diketahui. Nah, ada manhaj taisiri, ada manhaj maqasidi. Ini itu dipakai semuanya dalam lingkungan Nahdlatul Ulama. Ya, dipakai semuanya. Iya, dipakai semuanya. Madhabi juga dipakai, maqasidi juga dipakai, taisiri juga dipakai. Saya selama mengikuti bahsul masail itu tiga-tiganya dipakai. Maqasidi kenapa harus dipakai? Kadang-kadang kita menyebutnya ma'ali, ma'alatul istihad. Ma'alatu apa? Ma'al itu artinya ujungnya apa? Terinspirasi oleh Abdullah bin Abbas.
Ada orang nanya kepada Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Abbas, orang itu kalau membunuh itu boleh taubat ataukah tidak? Orang yang membunuh, kan ada cerita yang 99 orang membunuh lalu ditanya kepada seorang ahli ibadah, saya mau tobat boleh apa enggak? Enggak bisa sebenarnya, dibunuh jadi 100. Nah, itu tanya sama Ibnu Abbas, boleh enggak saya itu boleh enggak orang yang membunuh itu taubat? Kata Ibnu Abbas apa? Enggak boleh. Orang yang membunuh enggak boleh taubat. Orangnya pulang, santri-santrinya protes. Kenapa kok tidak boleh? Kan 99 aja boleh, apalagi ini kok enggak boleh? Dia itu mau membunuh. Itu kalau kamu kasih tahu boleh, itu pulang membunuh terus tobat. Jadi Ibnu Abbas mengatakannya apa? Enggak. Dia pulang enggak jadi bunuh. Kenapa? Karena dia kalau membunuh enggak bisa tobat. Itu kalau fatwanya itu bilang orang Madura bawa carok, habis saya membunuh boleh taubat apa enggak? Boleh, nyarok betul itu. Tapi Abdullah bin Abbas bilangnya apa? Orang yang membunuh enggak boleh tobat. Dia pulang enggak jadi membunuh. Nah, gimana itu fatwanya itu? Ya kan saya kira itu baik-baik itu ya. Ada lagi cerita tentang masalah fatwa itu, ya, fatwa itu. Orang kalau ngumpuli istrinya itu di bulan Ramadan itu kafarohnya apa? Kafarohnya itu puasa 2 bulan berturut-turut. Enggak menyebutkan fatwa bayar memerdekakan budak, enggak disebut. Kenapa? Karena yang mau ngumpuli istrinya itu raja, itu kalau merdekakan budak itu gampang, tapi kalau disuruh puasa 2 bulan enggak akan bisa itu. Itu kok dibilang caranya menyelesaikan ngumpuli perempuan di bulan Ramadan itu bayar budak. Oh, itu berkali-kali tinggal merdekakan. Tapi yang disampaikan adalah puasa 2 bulan berturut-turut. Oh, itu langsung mengkeret. Karena nggak mungkin dia akan menjalankan itu. Jadi itu yang namanya dalam fikih itu disebut ma'alat. Ujungnya apa? Nah, dalam beberapa hal yang saya ikuti dalam keputusan Basul Masail Nahdlatul Ulama itu diantaranya mempertimbangkan maqasid, mempertimbangkan kira-kira hasilnya akan seperti apa. Ya, tapi tentu yang seperti ini boleh berbeda pendapat, tapi yang saya ikuti dalam keputusan Basul Masail Nahdlatul Ulama itu mempertimbangkan al-maqasid, ya, karena kalau difatwakan yang lain itu nanti ujungnya akan seperti apa. Vaksin itu kalau diputuskan sekian, vaksin dalam keputusan Nahdlatul Ulama agak lebih longgar karena yang dilihat adalah pemerintah. Sementara ini tidak ada pengganti vaksin saat itu belum ada pengganti yang lain, sementara pemerintah menyatakan setiap bayi sekian kalau tidak divaksin maka cara menghitungnya juga berbeda ya, cara menghitungnya berbeda. Cara menghitung berbeda itu begini, ada cara menghitung secara individu dan ada cara menghitung secara kolektif. Kalau menghitung secara individu itu begini,
Saya kalau tidak vaksin itu ya mungkin sehat-sehat saja, karena saya hanya mengurusi diri sendiri. Saya cukup minum susu, saya cukup mengkonsumsi sesuatu yang sehat-sehat, maka saya tidak akan terkena penyakit itu. Tapi kalau fatwa itu disampaikan dan semua orang tidak mau vaksin, maka secara matematika itu akan bisa ditentukan hasilnya. Setiap bayi sekian, maka ada sekian yang terkena. Karena angka-angka seperti ini biasanya nggak meleset. Contohnya sederhana lagi itu, misalnya setiap tahun itu kepolisian itu punya data angka kecelakaan sepeda motor itu tahun ini sekian karena persoalan helm sekian. Itu tahun depan juga sudah mirip-mirip akan terjadi seperti itu. Nah, kalau misalnya satu orang tidak pakai helm, saya tidak akan pakai helm, paling-paling juga nggak kecelakaan, ya ternyata nggak kecelakaan beneran. Tapi kalau dihitung per tahun, itu angkanya tetap besar, akan ketemu. Sama dengan masalah vaksin. Nah, saat itu vaksin yang benar-benar tidak ada kandungan unsur babinya itu belum ada. Dan itu kalau tidak digunakan maka udah pasti akan ini. Maka diambillah hukum-hukum yang lebih ringan, yang tadi disebut mazhab taisir itu tadi. Ya, mazhab taisir itu tadi. Sampai ditemukan vaksin yang benar-benar tidak mengandung unsur babi, maka boleh menggunakan hukum istihalah bagi sebagian ulama yang menganggap proses penyucian itu bisa dilakukan dengan cara istihalah. Nah, itu juga dasar keputusannya itu adalah apa yang disebut dengan makosid itu tadi, menyelamatkan nyawa, atau dalam hal yang lain itu namanya adalah ma'alat tadi itu. Hasilnya akan seperti apa kalau itu tidak diperbolehkan. Termasuk yang seperti ini itu adalah bagaimana hukumnya perempuan pergi sendiri tanpa disertai dengan mahram. Itu yang dipikirkan tidak hanya sekedar berbagai pendapat yang ada, tapi hasilnya akan seperti apa. Karena kalau itu diterapkan boleh jadi misalnya ada yang nanya begini, bagaimana hukumnya perempuan mendapatkan beasiswa ke luar negeri pergi sendirian, sementara beasiswanya itu berkaitan dengan kedokteran kandungan dan sebagainya. Nah, salah satu aspek yang harus diperhatikan itu adalah al-ma'alat itu tadi. Kalau fatwa itu dikeluarkan A, akibatnya apa? Kalau fatwa itu dikeluarkan B, maka akibatnya itu apa? Nah, tapi sekali lagi saya sampaikan, yang seperti ini akan menimbulkan berbagai pendapat. Boleh berbeda pendapat satu dengan yang lain, tetapi beberapa hal dalam keputusan Nahdlatul Ulama yang saya ikuti sangat mempertimbangkan al-ma'alat atau yang disebut tadi maqasid. Tujuan penting syariat itu kalau kita mengambil hukum A justru terbengkalai, tapi kalau mengambil B tapi hukumnya dalam komunitas tertentu kurang populer, itu justru mendukung terhadap hasil maqasid syariah yang lebih baik. Nah, itu seringkali yang seperti ini itu
diambil oleh Nahdlatul Ulama yang keputusan-keputusan yang saya ikuti dalam ini, yaitu itu yang namanya maqasid. Nah kemudian madhabi itu juga dipakai ya. Bagaimanapun rujukan-rujukan utama Bahsul Masail Nahdlatul Ulama itu adalah madhab Asy-Syafi'i, tetapi tidak mencukupkan diri hanya madhab Syafi'i. Kutipan-kutipan itu juga diambil dari madhab-madhab yang lain yang saya tahu ya. Kenapa hal ini penting? Karena seringkali dalam madhab Syafi'i itu yang hukumnya marjuh itu dalam pendapat yang lain itu justru rojih. Karena itulah mengambil dari nas-nas di luar Syafi'iyah. Contohnya kayak begini, ta'addudul jum'ah itu kalau dalam madhab Syafi'i itu kan marjuh, kilah. Tapi kalau dalam madhab Hanafi itu bukan kilah, itu rojih. Daripada melakukan satu amal dengan kilah, kan lebih enak melakukan amal yang rojih. Jadi apa yang marjuh dalam madhab kita itu ternyata rojih di madhab yang lain. Secara psikologis itu kalau kan kita itu kadang-kadang diomongin itu marjuh gitu kok dipakai. Loh, marjuh ini di luar madhab itu justru rojih gitu. Misalnya tentang negara umat Islam punya entitas politik yang berbeda-beda. Karena menurut umumnya Syafi'iyah itu ya umat Islam itu harus punya entitas politik satu, kayak Hizbut Tahrir. Nah, karena kenyataannya Indonesia itu ya negaranya ya NKRI, lalu ada Malaysia, ada Brunei. Kita kalau bilang mari bersatu malah dituduh Hizbut Tahrir. Nah, cara menyampaikan Bahsul Masailnya itu adalah dengan mengutip berbagai madhab. Pertama yang disampaikan adalah nas dari madhab Syafi'i dalam buku Ghiyasul Umam. Tapi setelah itu akan mengutip bahkan sampai Asy-Syaukani. Asy-Syaukani itu entah madhabnya apa, itu madhab Allahu a'lam. Tapi dalam nas keputusannya itu juga mengambil itu. Bahkan waktu saya diajak bahas masalah yang seperti ini di Genggong, Genggong itu Probolinggo, saya sampaikan keputusan Bahsul Masail Nahdlatul Ulama PWNU Jawa Timur. Saya bawakan nasnya itu. Itu salah satu nasnya itu ada dari Muhammad Abid Al-Jabiri. Itu bukan fakih, itu sekuler di mana, di Maroko. Waktu saya baca itu saya agak kaget dulu itu waktu itu. Wih, NU keren. Nasnya sekarang tidak hanya nas kitab-kitab kuning, tapi orang sekuler dimasukkan bukunya. Saya sampaikan itu. Bahkan NU sekarang itu kalau Bahsul Masail itu kitab Muktabarohnya itu termasuk miliknya Muhammad Abid Al-Jabiri. Itu dulu waktu kami kuliah itu orang-orang yang mahasiswa-mahasiswa yang
berbau-bau sukulen itu senang sama itu, dipakai dalam keputusan Nahdlatul Ulama Jawa Timur di Genggong. Saya sampaikan itu, terus panitianya yang ikut merasa bikin Rasul itu setelah selesai itu datang kepada saya, itu ceritanya gini itu. Mencoba untuk menjelaskan bagaimana itu Muhammad Abid Al-Jabiri bisa masuk dalam Bahsul Masail Nahdlatul Ulama PWNO Jawa Timur. Luar biasa itu. Itu berarti itu madhabinya sudah agak luntur itu. Jadi madhabi dipakai, tetapi jelas ya itu. Kalau untuk dasar-dasar saya bisa membacakan ya dalam kitab Mizan Al-Kubro, dalam ini ya, misalnya ya untuk mengutip ya ini ya, bentar ya. Ini ya, Imam Sya'roni itu inna syari'ah al-mutahharah ja'at syari'atan samhah wasi'atan syamilatan qabilatan limasaili aqwali a'immatil huda min hadhi al-ummah al-muhammadiyah wa inna kullan minhum fima huwa alaihi fi nafsi ala basiratin min amrihi ila akhirih. Nah, yang menarik itu waqad balaghona seperti itu ya, annahu kana yufti an-nas bil madzahibil arba'ah asy-syekh al-imam al-faqih al-muhaddits al-mufassir al-usuli asy-syekh Abdul Aziz Ad-Diwaini wa Syekhul Islam Izzuddin bin Jamaah. Ya, biasanya dikutip-kutip bahwa ulama-ulama ini ketika berfatwa itu tidak hanya menggunakan satu mazhab, tapi menggunakan madzahibul arba'ah. Wa naqala asy-syekh Al-Jalal As-Sayuti an jama'atin katsirah minal ulama annahum kanu yuftuna an-nas bil madzahibil arba'ah la siyama al-awam alladzina la yataqayyaduna bi madhhabin wa la ya'rifuna qawaidahu wa la nususahu. Jadi sejumlah ulama itu kalau ditanya orang awam itu fatwanya itu bil madzahibil arba'ah, karena ami la madhaba. Nah, atas dasar-dasar seperti ini, meski Bahsul Masail Nahdlatul Ulama itu menggunakan madhabi, tetapi mengutip dari madhab-madhab yang lain. Nah, jadi ada tadi taisiri, ya ada taisiri, ya memang benar. Kenapa harus taisiri? Karena orang dosa atau tidak, itu salah satu argumen kenapa kadang-kadang kalau dalam keputusan PB itu ada taisiri, itu diantaranya itu begini, karena antara dosa dan tidak itu ditentukan oleh keyakinan, dan orang banyak diselamatkan dari dosa itu karena keyakinan yang berbeda. Ya, misalnya sesuatu yang sangat sensitif, misalnya soal musik, bagaimana hukumnya mendengarkan musik. Kalau fatwanya haram terus, berarti padahal itu kalau di sarang itu ya, kalau mau bikin bangunan itu tukangnya itu belum apa-apa, itu yang pertama kali digotong itu adalah soundnya, belum nyekel apa ini sentok, sebelum apa itu soundnya sudah dipasang.
Jadi itu kalau dia punya keyakinan musik itu hukumnya haram, itu belum kerja itu sudah haram dulu. Nah, dia itu bisa tidak dosa kalau punya keyakinan bahwa yang seperti ini ada yang membolehkan. Jadi dosa dan tidak itu tergantung fatwanya. Makanya sebagian ulama mengatakan saya mempermudah itu waro'an, saya membuat mudah itu karena wirai, takut ada orang kena dosa. Sebagian ulama itu waro'an, bukan karena gampang-gampang, bukan, waro'an, bilangnya begitu. Ya, tentu tidak bermaksud untuk mempermudah, gampang, itu bukan ya, tapi ya itu pokoknya salah satu gaya ininya. Jadi banyak masalah-masalah yang diambil itu karena PBNU itu kan ada ya, di dunia ini lembaga-lembaga fatwa itu yang ada kaitannya dengan pemerintah, ada yang tidak ada kaitannya dengan pemerintah. Lembaga-lembaga fatwa yang hidupnya itu memang bareng sama pemerintah, yang seperti ini biasanya cenderung gampang-gampang, dan kalau misalnya itu dicurigai ya agak pantas, ya ada min plusnya, ya ada min plus. Seperti misalnya Al-Azhar itu masuk undang-undang untuk urusan agama, itu konstitusi negara. Untuk urusan agama yang punya wewenang bicara adalah Al-Azhar. Itu bunyi konstitusi di Mesir. Maka kalau mufti itu mesti dari Al-Azhar. Nggak bisa ya, karena untuk wilayah agama itu DPR itu kalau debat lalu bertanya kepada masalah ini hukumnya apa, ya tanyanya kepada Al-Azhar. Makanya pesantren kalau bisa begini tuh keren sekali. Kita itu berharap karena sudah ada undang-undang pesantren, kita bisa menaikkan tingkat untuk urusan agama diserahkan kepada pesantren. Tapi saat itu sekaligus nanti akan banyak dicurigai. Kenapa? Karena pasti yang nanya nanti PDI. Dan kalau yang nanya PDI itu, kalau yang nanya Mega itu pasti wajahnya itu, kita itu wajahnya kalau ketemu Bu Mega dan nanya agama itu cenderung mempermudah. Sehusuk-husuknya orang itu kalau yang nanya Bu Mega itu pasti nyari hukum yang kira-kira pas untuk Bu Mega. Udah, kalau nggak percaya udah ke Jakarta dan ketemu Bu Mega kalau nggak percaya. Di satu sisi memang patut dicurigai, tapi ya di satu sisi punya berkah, seluruh masalah agama diserahkan kepada, iya begitu. Memang hidup itu nggak ada yang sempurna. Ada yang sempurna. Sebaliknya ada lembaga-lembaga fatwa itu yang memang tidak berhubungan dengan negara, tidak mau tahu kesulitannya negara, tidak mau kesulitannya orang-orang yang berkecimpung di wilayah-wilayah yang remang-remang itu. Bupati itu hanya bisa berjalan dengan baik itu kalau muftinya mesti yang enteng-enteng. Kalau nggak percaya tanya bupati, saya sebagai bupati tolong ini
Itu kalau hukumnya itu kok berat-berat, besok dia itu mengundurkan diri. Ya dunia begitu. Nah, ada memang lembaga-lembaga fatwa itu yang memang tidak berhubungan dengan negara, bisa dimengerti, dan itu memang dibutuhkan. Iya, dibutuhkan. Yang ini juga dibutuhkan, itu juga dibutuhkan. Nah, yang saya tahu termasuk yang seperti ini itu adalah Al-Azhar. Kenapa? Al-Azhar itu kok seringkali hukumnya itu cenderung gampang-gampang. Ya karena dia itu hidupnya sama negara, dia itu lembaganya negara, bukan lembaga yang independen ngomong sakarpe dhewe. Ya, itu setiap hari ditanya, dan dalam konstitusinya bilang seluruh persoalan agama diserahkan kepada Al-Azhar. Dan kita itu masih hari ini masih pingin bermimpi, kalau enggak ya berarti saya lah yang mimpi, urusan agama di Indonesia ini diserahkan kepada pesantren. Tapi hampir kita pastikan kalau itu terjadi, maka yang menempati posisi-posisi mufti itu pasti akan ketemu dengan Bu Mega, Luhut. Nah, ya itu. Ya. Siapa lagi? Ya bukannya yang itulah. Pokoknya yang gitu-gitu itu. Nah, saat itulah akan membuka berbagai referensi hukum-hukum yang itu gitu. Seperti itu memang kodrat alam. Ya butuh balance, butuh ini, ya memang butuh, tapi itu terjadi. Nah, salah satu hukum yang seringkali bermasalah itu adalah at-talfiq. Terus setelah itu adalah masalah yang talfiq yang rumit. PWNU Jawa Timur mengeluarkan fatwa dalam Bahsul Masailnya, boleh hukumnya membayar zakat fitrah dengan qimah, dan itu menurut mazhab Hanafi. Karena Hanafi itu kalau zakat fitrah itu kurma, maka yang dikimahkan adalah kurma. Kenapa? Biar tidak talfek. Oh, mahal itu kalau kurma itu, mahal itu, nggak mau itu orang yang kimah-kimah pakai apa itu. Dan itu kalau diteruskan itu bermasalah. Kita sebenarnya nggak masalah, bukan masalah itu. Saya mohon maaf kalau ada anggota PWNU Jawa Timur ini ya. Ini itu kalau diteruskan bermasalah. Kenapa kok bermasalah? Berarti setiap kita mau melakukan sesuatu, mau pindah mazhab, itu harus konsisten dengan segala ininya. Kalau kita itu umroh, tawaf, mubeng itu mesti bersentuhan dengan perempuan, nggak batal, berarti wudune ya kudu mati bu angel. Ono dalku barang, ono Maliki, mana ada wudhunya orang Indonesia pakai dalku itu. Paling kadang-kadang disemprot nunggone, ya. Nah, itu kalau diteruskan banyak sekali. Karena itulah kemudian disusuli oleh keputusan Bahsul Masail Nahdlatul Ulama, saya ikut. Bahwa kalau mengikuti qimah itu tidak harus seluruhnya yang dikimah adalah kurma. Beras boleh dikimah. Ada dalilnya nasnya? Ada.
Madhabnya itu tadi itu loh, itu khilaf yang panjang soal masalah talfek ya. Jadi ad-dinu baina amroini, baina taisirin wahtiyatin. Ikhtiyat itu adalah dakma yaribuka ila ma la yaribuka. Tapi di sisi yang lain, ma khuyyira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina amroini illa ikhtara aisarahuma. Karena itu al-fiqhu baina ihtiyatin wa taisir. Kalau taisirnya udah kebablasan, naik dikit lah ke ikhtiyat. Tapi kalau ikhtiyatnya itu kebablasan, urip wangel kabeh. Mana ada itu orang yang ikhtiyat terus sampai urip wangel. Apa jadi dokter kesulitan, jadi bupati kesulitan, jadi DPR kesulitan. Turunlah, turun yang ke taisir gitu. Gitu. Kan begitu prinsipnya itu. Nah, orang itu kalau tidak punya balen, itu kalau udah ketaisir itu kebablasan. Kalau sudah ikhtiyat itu memang al-fiqhu baina at-taisir wal ikhtiyat. Ya. Kita juga punya dalil ikhtiyat, punya dalil at-taisir. Gitu. Soal talfek ini sudah pernah dibahas ya, saya bacakan itu di Munas 2006 di Surabaya. Dari saya posisi saat itu di Mesir ya, nggak tahu ini di tahun 2006 Munas. Nah, pertanyaannya itu ini deskripsinya ya, sudah mengakui bahwa dalam tradisi Bahsul Masail itu talfek itu sudah tidak bisa dihindari. Jadi sudah mengakui dulu pertanyaannya itu ya. Bahkan di sini dalam deskripsinya itu, terkadang talfek menjadi langkah yang sulit dihindari. Itu kayak ngakuin ya, pertanyaan itu kayak ngakuin pertanyaannya. Demi tercapainya kemaslahatan dan kesesuaian hukum dengan situasi dan kondisi. Jawabannya itu hanya 2 baris ya. Mana ya ini? C. Ketentuan hukum. Talfek pada dasarnya dilarang. Talfek dibolehkan jika ada masyakoh dan tidak dalam rangka tatabu'ur rukhas. Itu aja jawabannya, ringkes, rong baris gitu ya. Itu saya selama mengikuti Bahsul Masail di PBNU sudah nggak ada tradisi jawaban ringkes, sudah nggak ada. Makanya saya kalau suruh mimpin, saya jadi tim, tidak mau saya jawaban yang ringkes-ringkes ini. Ini tahun 2006, saya belum ikut Bahsul Masail ini. Ringkes-ringkes itu nggak boleh dalam adabul fatwa wal, itu tidak boleh. Kan ada itu adabul fatwa itu. Adabul fatwa itu diantaranya jangan membuat sesuatu itu tambah bikin ruwet, karena perlu ringkas. Kalau kepada orang yang awam tidak butuh dalil, nggak perlu dalil. Tapi kalau sekiranya pembacanya perlu dalil, perlu dalil. Kalau perlu penjabaran, penjabaran. Itu ada dalam adabul fatwa itu. Makanya jangan yang ringkas-ringkas. Ini jawabannya ringkas gini loh. Talfik pada dasarnya dilarang. Talfik dibolehkan jika ada masyakoh dan tidak dalam rangka tatabu'ur rukhas. Nah gitu aja pokoknya. Itu sementara miliknya Munas.
Nanti kita bahas lagi munasnya akan datang yang lebih panjang, kira-kira talfiknya seperti apa. Insya Allah nanti ada yang mengusulkan nanti dari PW, nanti dimasukkan. Nanti kalau saya jadi panitianya, nanti saya masukkan gitu. Talfik yang agak panjang akan kita bahas. Sementara kita punya itu saja. Walaupun bahasanya ya tadi itu ada khilaf, seabrek khilaf di antara ulama tentang masalah talfik, termasuk tadi soal wudunya itu pakai Syafi'i tapi batalnya pakai Maliki, karena tidak batal menyentuh perempuan. Apakah itu wajib adalku ataukah lam yajib adalku, tetap mengikuti mazhab Syafi'i. Ada nas-nas yang secara spesifik saya pernah baca, banyak yang mengatakan wajib dalku, tapi juga sebagian ulama mengatakan ada mewujubi adalki, ya menggunakan dalil-dalil umum. Dulu itu ya orang sebelum ada mazhab-mazhab itu ya santai-santai aja, nggak pernah kalau ada orang mengikuti mazhabnya Abu Bakar selamanya Abu Bakar, batalnya dan seterusnya, yang nggak ada, pakai dalil-dalil yang umum itulah itu ya. Nah yang kemudian apakah ada hierarki dalam Bahsul Masail? Nah kemarin baru dibahas tentang perkum Bahsul Masail, peraturan perkumpulan Bahsul Masail kemarin ya. Itu di kemarin itu konbes di mana ya terakhir ya, konbes terakhir di Jogja, konbes terakhir itu diantaranya bahas masalah itu ada banyak peraturan, tapi saya kira itu kok kayaknya belum disosialisasikan ya. Itu diantaranya karena dalam Bahsul Masail kita itu dulu itu tidak ada peraturannya, nggak ada peraturannya. Karena nggak ada peraturannya, yang sudah dibahas di PBNU itu bisa dibahas di MWC, dan itu hukumnya bisa berbeda. Ternyata hukum PB kalah sama hukum MWC. Itu bisa terjadi ya, nggak ada ininya ya, ada perkumpulan. Saya waktu aktif pertama kali datang aktif di Ansor, saat itu Rois Amnya Gus Mus menggantikan Mbah Sahal. Saya tanya kepada Gus Mus, Gus, ini sekarang Ansor itu ada divisi pesantren dan keislaman, dulu nggak ada. Saya masuk di Ansor jadi wakil ketua, itu terus ada divisi pesantren dan keislaman. Maka pekerjaannya ya Bahsul Masail, tanya sama Rois Am sebelum bikin, karena nggak ada Ansor kok Bahsul Masail nggak ada. Saya tanya sama Gus kan Rois Amnya, jawabannya itu sederhana sekali, jangankan Ansor, MWC, pondok-pondok kecil-kecil boleh Bahsul Masail. Bertentangan dengan PBNU, pondok-pondok yang itu boleh, jadi nggak masalah. Jadi kalau mazhabnya Gus Mus itu benar-benar nggak masalah ya, karena nggak ada masalah. Rois Amnya bilang begitu ya bikin aja. Rois Amnya sudah mengeluarkan fatwa waktu itu gantilah Rois Amnya itu Kiai Ma'ruf Amin. Wah, ada Bahsul Masail Ansor dimarah-marahi sama, wah ini beda Rois Amnya itu ya. Karena nggak ada perkumnya, nggak ada peraturan perkumpulan, nggak ada. Nah
sekarang itu dibikin ya, saya ingat aja ya, saya tidak hafal semuanya, nanti mungkin sudah, kalau sudah ini mungkin gini. Di antaranya itu yang sudah dibahas di tingkat yang di atas itu tidak boleh dibahas di tingkat yang bawah. Jadi ini agak mengurangi kebebasan berfatwa secara organisatoris, tidak secara pribadi. Kalau secara pribadi tetap boleh, nah pesantren boleh, tapi Basul Masail mengatasnamakan PCNU lalu menggugat keputusan PWNU, itu bermasalah secara organisasi. Tapi kalau kiainya kemudian bikin forum yang berbeda lalu mengeluarkan pernyataan yang berbeda, nah itu enggak masalah. Tapi kalau masih menggunakan elemen NU itu dianggap tidak etis, dianggap tidak etis. Kenapa? Karena PWNU itu ketika memutuskan ya ada wakil PC. Nah sekarang kok PC-nya bikin sendiri, itu gimana? Nah kalau mau mengeluarkan ya silahkan, tapi jangan pakai NU. Ada ya. Nah diantaranya lagi yang dibahas isu-isu krusial nasional itu dimohon atau apa tidak boleh dibahas di level-level yang itu nanti bermasalah. Kalau latihan Basul Masail boleh, jadi latihan Basul Masail gitu. Tapi kalau isu-isu krusial itu nanti MPC bahas semuanya. Oh itu yang isu-isu krusial penting negara itu diusulkan untuk dibahas, nanti MWC membahas, mengirimkan delegasinya ke PWNU nanti bahas gitu, etikanya begitu. Tapi belum konsultasi dengan siapa-siapa, tidak mendatangkan siapa-siapa, terus bahas terus memanggil, mengundang pers, Kompas, wah mantap tenan. Ini dimohon atau apa, pokoknya ada bunyi-bunyi yang seperti itu. Isu-isu apa ya, MPC itu kekurangan isu apa ya di bawah itu ya, kalau bisa bahas PBB, bahas ya. Nah itu ada itu sudah dibikin pergubnya, coba nanti kita lihat saja jika kurang apa. Saya pikir pergubnya itu juga resah dari sejumlah hal ya, ada hal-hal yang ini yang bikin resah apa ini. Nah tapi sekali lagi itu tidak bermaksud mengangkangi atau hak untuk beristihad bagi mereka yang punya kapasitas untuk melakukan Basul Masail, tapi wadahnya itu yang diharapkan tidak yang struktural ya, karena kalau struktural itu nanti yang repot itu katanya PBNU. Misalnya PBNU sudah Basul Masail, kalau PBNU Basul Masail itu kan pasti ada perwakilan dari PWPW ya. Itu tiba-tiba ngomong kepada pemerintah, ini keputusan NU, tiba-tiba mencolot ada MWC, ada PC, dari mana itu geludek, itu suara mana, katanya NU bilang A kok ini bilang B gitu. Padahal keputusan itu dibikin itu ya perwakilan, ada perwakilannya. Ketika PWNU mau ikut Basul Masail itu juga membawa keputusan PC-PC yang diundang. Kan tidak mungkin PWNU itu Basul Masail di tingkat muktamar sebelum dia menggodok di tingkat PW.
Makanya itu tadi saya pikir itu ada ininya, punya nilai positifnya itu ya. Nah kemudian soal apakah ijtihad itu ditutup, yang ditutup itu ijtihad mutlak, itu memang harus ditutup. Saya seneng beristihad dalam basul masail, maksudnya cobalah kita cari. Tapi kalau menyebut mujtahid mutlak itu memang harus ditutup. Kenapa kok harus ditutup? Itu nanti banyak orang yang ngaku-ngaku. Nanti ada Sumeneb bilang ini madhab Sumeneb. Terus nanti ada lagi madhab Rembang. Nanti ada sholat itu madhabnya. Kok terawih kamu sekarang 7? Ini madhab. Itu potensi sekali. Punya potensi itu. Fatwa itu nanti tidak nggak kondusif. Bayangkan Indonesia itu baru soal awal Ramadan aja ada yang madhab. Itu kalau semuanya disebut madhab mutlak nggak bisa disalahkan. Nanti di Jogja itu yang hari raya, nah itu kamu kok begitu, ini mujtahid mutlak, apa nggak mumet kita itu. Terus ada lagi di sana madhab, nanti ada nikah, dan kalau disalahkan dia bilang ini adalah mujtahid mutlak madhab baru. Itu nggak kondusif, banyak sekali. Tapi itu bukan berarti lalu menutup sama sekali. Ada hal-hal baru di mana ada butuh solusi-solusi baru, ada negara kebangsaan, ada Pancasila, butuh pemikiran-pemikiran baru, tetapi tetap pada ujungnya nanti akan mengatakan ini menurut imam ini, didasarkan dari imam ini, menurut usulnya mazhab Syafi'i, menurut ini, tidak mengatasnamakan ini mazhab kearifan lokal. Itu nanti banyak, dan nanti kita jadi kiai itu bingung mau nyalahkan, itu nggak bisa, karena yang mau disalahkan itu punya tiba-tiba ini mujtahid mutlak. UIN itu kalau itu bikin madhab Jogja, madhab UIN ya, Sunan Ampel. Kalau pondok insya Allah nggak bikin madhab lah, tapi kalau UIN itu kalau dibiarkan itu bikin madhab. Madhab UIN Semarang, fiqhus sholah ala madhabi IAIN UIN mana, itu potensi tinggi kalau itu dibiarkan. Tapi sekali lagi itu bukan berarti menutup sama sekali kebutuhan terhadap pemikiran-pemikiran baru untuk menyelesaikan masalah-masalah baru, tetapi tidak mengatasnamakan mazhab UIN, mazhab apalagi, mazhab Ciputat. Ada ya, sudah ada ya mazhab Ciputat ya. Iya, itu kalau dibiarkan itu fiqhus zakah ala mazhab Ciputat, rusak semuanya itu. Nanti itu masyarakat itu bingung, mazhab sopo, ketemu sama orang mazhab apa kamu, itu. Jadi sekali lagi ya, yang ditutup bukan itunya, tapi menyebut mutlak itu loh. Dari mana? Saya baca dari bukunya Mbah Maimun itu loh. Apa itu? Ini
Dan itu Mbak Hasyim Asy'ari, iya sepertinya kutipan dari itu. Jangan menyebut madzhabul mutlaq. Itu berbahaya. Berbahaya. Nanti akan timbul banyak masalah. Ya. Kemudian ada yang namanya sumber-sumber yang muttafaq alaih, ada sumber-sumber yang mukhtalafah. Tidak terlalu berpikir tentang detail-detail, tetapi orang berpikir tentang ketika kita mengatakan bahwa orang yang berfatwa itu kalau salah dapat 1, kalau benar dapat 2. Itu dalilnya apa? Qiyas terhadap qadhi. Karena dawuhnya Kanjeng Nabi itu tidak masalah fatwa, tapi masalah qadhi. Idza hakamal hakim bistiyatihi fa akhta'a atau fa asoba. Jadi nas dari Nabi itu masalah hakim, tidak masalah mufti. Nah, kalau mufti seperti apa? Sama karena dikiaskan dengan hakim, kan gitu. Nah, secara sederhana akan disampaikan dalilnya apa ini? Kias. Dalilnya adalah kias. Kias itu sudah ada sebelum madzhabul arba'ah, sudah ada. Jadi pada dasarnya setiap kejadian itu ada yang dinas di dalam Al-Quran, ada yang dinas di dalam hadis, ada yang tidak dinas di dalam Al-Quran, dan tidak dinas di dalam hadis. Sementara menurut para ahli fikih, setiap sesuatu yang dilakukan oleh umat Islam itu pasti ada hukumnya, tapi tidak ada nasnya dalam Al-Quran, tidak ada nasnya di dalam hadis. Lalu cara memutuskannya seperti apa? Ada yang pakai qiyas, ada yang pakai ijma, ada yang pakai istihsan, ada yang pakai apa lagi? Istishab, istislah. Yang muttafaq alaih ada 4. Kalau didetailkan, sunnah itu sumbernya dari mana? Al-Quran. Ma atakum rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantah. Qiyas dari mana? Dari Al-Quran dan dari hadis. Afala taqilun. Cerita tentang ya Mu'adz kaifa taqdi ila akhirih. Diambil dari mana? Dari hadis. Ya tentu kalau ditanya ini dari mana, ini dari mana, ada hierarkinya, urutan Al-Quran, hadis, ijma, qiyas itu juga menunjukkan urutan, menunjukkan itu. Kalau ada hukum itu pasti akan tanya hukum ini, itu outputnya hukum itu sumbernya dari ini. Tapi yang 4 ini dari ini dari ini. Ya. Jadi kalau dilihat dari 4-nya itu, ya qiyas itu ya output dari dari Quran dan hadis. Tapi setiap hukum yang hukum itu kan khitabullah al-muta'alliq bi ahkamil mukallaf. Jadi hukum-hukum ini, nah kita bicara mengenai hukum ini itu kok bisa lahir dari mana? Kalau ini disebut output, inputnya dari mana? Ya inputnya dari ini. Prosesnya ya tentu ada prosesnya, tapi maksudnya sekedar ingin menyampaikan bahwa kita tidak bicara satu persatu istislah itu dari mana, istishab itu dari mana, tapi setiap hukum yang dikeluarkan, setiap hukum yang ada di dalam Fathul Qorib, misalnya gitu aja sederhana. Fathul Qorib itu isinya adalah hukum-hukum.
mulai dari hukum sholat sampai hukum detail-detail itu semua itu dari mana? Kalau enggak Quran pasti ada dalilnya semuanya. Enggak mungkin pernyataan dalam Fathul Qorib wa furudul wudu'i sittatun, dari mana itu? Pasti ada. Kalau enggak dari Quran, hadis, ijma, qiyas. Nah, itu aja kesimpulannya. Oh, kalau begitu ini sumbernya, ini hasilnya. Nah, kalau sekarang didetailkan empat itu dari mana? Ya qiyas dari ini. Sunnah itu juga bisa hasil dari mana? Dari Al-Quran. Tapi sunnah juga menghasilkan hukum. Jadi itu aja sebetulnya ya. Ya, muftinya Mesir saat itu Mahmud Shaltut, yaitu Mahmud Shaltut. Mahmud Shaltut itu mufti Mesir saat itu. Saat itu ada yang namanya perkumpulan ulama-ulama, OKI atau apa gitu namanya, pokoknya ulama-ulamanya. Nah, rapat. Setelah rapat datang waktunya sholat. Siapa yang jadi imam? Kan bingung. Masa dipilihlah yang paling tua, nah, menurut cerita ini yang cerita ya saya Mbah Maimun, dipilihlah yang paling tua dan delalah yang tua itu Syiah. Ya. Jadi yang ngimami Syiah. Nah, bagaimana hukumnya orang Sunni makmum kepada Syiah? Syiahnya itu mazhabnya apa? Isna Asyariyah. Boleh enggak? Apakah fikih yang tertuang dalam itu boleh enggak disebut sebagai hasil ijtihad? Difatwakan oleh Mahmud Shaltut, fikih yang ada dalam buku-buku mazhab Isna Asyariyah itu bagian dari hasil ijtihad. Gitu. Karena kalau enggak itu imamnya enggak jadi tuh kayak. Jadi tetap mereka meski tidak sama dengan Sunni, kalau ditanya itu sholatnya sah apa enggak, selama itu hasil dari ijtihad itu hukumnya sah, dianggap sah sholatnya walaupun beda ini ya. Tapi bukan berarti kemudian ayo kita bermadzhab Isna Asyar, ya enggak begitu maksudnya, itu tidak begitu ya. Ini itu sah apa tidak gitu. Sholatnya orang Syiah itu. Dan itu ada fatwa-fatwanya itu ya, ada fatwanya itu yang saya ketahui. Itu fatwa dari Mahmud Shaltut ya. Mahmud Shaltut salah satu mufti di Mesir ya. Baik Bapak Ibu, ini sudah 1 jam ternyata. Terima kasih, saya cukupkan demikian. Saya bicara agak berani karena saya yakin karena di banyak kiai sehingga banyak koreksi. Terima kasih demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.